Kami dari kelompok 5 Sistem Informasi C, izin untuk memaparkan resum paper dalam BPIC 2029. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama dua rekan saya, ada Arifatul Maya dan Miram Stefani, dan saya sendiri Wahidatul Zahra Febriya Fitrahma. Selanjutnya kita akan langsung membahas tentang bagian paper 1 yaitu Compliance and Performance Analysis of Procurement Process Using Process Mining. Di sini paper ini ditulis oleh Kiara Shdiba, Simon Remy, sama Louis Puval. Lalu garis besar penelitian ini berfokus pada analisis proses purchase to pay atau P2P di sebuah perusahaan cat dan pelapis di Belanda menggunakan teknik proses mining. Nah, proses P2P P2P ini mencakup semua aktivitas dari pembuatan purchase order hingga pembayaran dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola alur kerja, deviasi dari aturan yang ada, dan mengevaluasi kinerja proses. Dataset yang digunakan terdiri dari 1.595.923 event terkait dengan 251.734 item PO yang mencakup berbagai atribut seperti case ID, aktivitas, timestamp, serta informasi terkait tipe dokumen, kategori barang, nilai kumulatif, dan vendor. Lalu selanjutnya, ini merupakan proses pembuatan model. Yang pertama ada eksplorasi data, di mana nanti tahap eksplorasi ini akan mengidentifikasi masalah kualitas data seperti timestamps yang salah, aktivitas yang duplikat, atau atribut yang kosong. Lalu keduanya akan dilakukan pencocokan kategori proses, di mana nanti dataset akan dibagi menjadi 4 kategori proses berdasarkan metode pencocokan invoice, yaitu ada three-way match invoice before GR, lalu afternya, lalu two-way match, lalu consignment. Selanjutnya, alat proses mining seperti Celonis dan Prom digunakan untuk menghasilkan model alur proses yang berbeda untuk setiap kategori. Proses eksplorasi ini mengidentifikasi alur dan aturan yang harus diikuti, serta deviasi yang terjadi dalam masing-masing kategori. Nah, selanjutnya hasil pengembangan modelnya ini ada pencocokan kategori three-way match, di mana pada kategori invoice after GR ini invoice hanya bisa dibuat setelah penerimaan barang tercatat, sedangkan pada invoice before-nya itu dapat dibuat lebih awal, namun pembayaran akan diblokir sehingga penerimaan barang terjadi. Lalu selanjutnya yang kategori 2 match ini tidak memerlukan penerimaan barang untuk memproses invoice. Lalu yang kategori consignment ini barang diterima, tetapi pembayaran tidak dilakukan hingga barang digunakan dalam produksi. Nah, selanjutnya ada hasil yang keempat yaitu pelanggaran kepatuhan proses, di mana beberapa pelanggaran ditemukan seperti pembuatan invoice sebelum penerimaan barang yang tidak sesuai aturan, serta pengulangan aktivitas yang menunjukkan adanya rework yang tidak efisien. Kesimpulannya, belum, ini masih masuk analisis kerja, di mana waktu siklus atau throughput time-nya ini dianalisis untuk mengidentifikasi hambatan dalam proses. Aktivitas seperti perubahan harga, pembatalan PO, dan persetujuan ulang menjadi penyebab utama keterlambatan. Kita masuk ke kesimpulan penelitian. Penelitian ini menunjukkan bahwa proses mining ini memberikan wawasan yang sangat berharga dalam mengidentifikasi dan mengurangi deviasi, lalu menemukan hambatan dalam alur proses yang dapat memperlambat siklus dan juga mengoptimalkan proses bisnis dengan mengurangi resiko. Begitu. Selanjutnya, yaitu kita akan membahas paper 2, akan saya serahkan kepada Abigail. Lalu ada paper kedua yaitu yang dengan judul Analyzing and Prediction of Purchasing Compliance Using Process Mining yang dibuat oleh Meyer Zwicken, Zuluru, Roy, Fu, dan Nguyen. Next. Untuk garis besar penelitian ini berfokus pada kepatuhan proses purchase to pay dengan menggunakan teknik proses mining dan machine learning untuk menganalisis pelanggaran kepatuhan dan menentukan atribut yang berkontribusi. Kepatuhan didefinisikan berdasarkan kecocokan antara PO, penerima barang, dan invoice. Untuk proses pembuatan modelnya ini, yaitu membagi dataset berdasarkan kategori proses, di mana ada three-way match, invoice before GR, three-way match, invoice after GR, two-way match, dan consignment, serta penggunaan supplier relationship manager. Setiap kategori memiliki pola alur yang berbeda berdasarkan model proses yang dibuat dengan menggunakan inductive miner. Untuk hasil pengembangan modelnya itu dilakukan pengembangan model prediktif untuk menentukan atribut yang mempengaruhi pelanggaran kepatuhan. Dengan menggunakan machine learning, ditemukan bahwa atribut seperti tipe barang, tipe dokumen, dan vendor memiliki pengaruh signifikan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran.
Untuk hasil pengembangan modelnya itu, kemudian analisis waktu siklus atau throughput time dilakukan untuk mengidentifikasi hambatan dalam proses. Waktu siklus dihitung berdasarkan selisih antara penerimaan barang, penerimaan invoice, dan pembayaran. Hambatan terbesar ditemukan pada aktivitas penghapusan blok pembayaran dan keterlambatan pencatatan invoice. Untuk kesimpulannya, analisis berbasis proses mining dan prediksi berbasis atribut proses dapat membantu meningkatkan kepatuhan dan efisiensi proses purchase to pay. Kemudian, rekomendasi meliputi pengurangan aktivitas, perubahan harga dan kuantitas, serta peningkatan pencatatan aktivitas penting untuk menghindari deviasi. Dengan memahami pola alur dan faktor penyebab pelanggaran, perusahaan dapat mengambil langkah proaktif untuk mengoptimalkan proses bisnis mereka. Selanjutnya akan dilanjut oleh Maya. Selanjutnya di sini ada perbedaan kedua paper. Yang pertama, di tabel ini ada aspek. Yang pertama itu fokus utamanya di materi pertama itu ada analisis manual terhadap kepatuhan, performa, dan alur proses menggunakan teknik proses mining. Sedangkan untuk materi kedua menggunakan pendekatan prediktif berbasis machine learning untuk memahami atribut yang mempengaruhi kepatuhan. Yang selanjutnya ada tujuan. Untuk materi satu tujuannya yaitu mengidentifikasi deviasi, mengevaluasi kinerja proses, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Untuk materi 2, memprediksi faktor yang mempengaruhi pelanggaran kepatuhan dan mencegah terjadinya deviasi di masa depan. Yang ketiga ada metode. Metode untuk materi 1 yaitu analisis berbasis logika menggunakan aturan proses seperti ordering rules, cardinality rules, dan exclusiveness rules. Untuk materi kedua yaitu analisis prediktif berbasis atribut PO menggunakan machine learning. Kemudian di sini ada hasil utama. Hasil utama untuk materi pertama yaitu menemukan pola alur proses spesifik untuk setiap kategori P2P, mengidentifikasi deviasi dalam urutan aktivitas dan hambatan pada waktu siklus. Untuk materi keduanya, menemukan atribut utama seperti tipe dokumen, vendor, dan tipe barang yang mempengaruhi kepatuhan. Juga mengidentifikasi pola looping pada kategori layanan. Selanjutnya di sini ada teknologi yang digunakan. Untuk teknologi yang digunakan untuk materi pertama yaitu alat seperti Celonis Prom dan teknik inductive miner. Untuk yang materi kedua yaitu kombinasi proses mining, machine learning, dan prediksi berbasis data. Selanjutnya analisis waktu siklus yang materi pertama yaitu fokus pada hambatan seperti perubahan harga atau kuantitas dan pembatalan PO yang memperpanjang siklus proses. Untuk materi kedua, menganalisis waktu antara penerimaan barang, pencatatan invoice, dan pembayaran untuk menemukan penyebab utama keterlambatan. Selanjutnya, untuk output utamanya, untuk materi pertama yaitu rekomendasi berbasis analisis manual untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan. Dan untuk materi yang kedua, yaitu prediksi berbasis data untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran kepatuhan. Selanjutnya di sini ada kesimpulan dari makalah pertama, yaitu menekankan pentingnya analisis manual untuk mengidentifikasi deviasi proses dan meningkatkan efisiensi serta kepatuhan. Temuan utama adalah perlunya mengurangi aktivitas yang tidak efisiensi seperti perubahan harga dan pembatalan PO, serta meningkatkan pencatatan data untuk memastikan kelengkapan. Proses mining terbukti menjadi alat yang efektif untuk memahami pola proses, mendeteksi hambatan, dan memberikan wawasan untuk perbaikan proses bisnis. Selanjutnya ada kesimpulan untuk makalah kedua, yaitu menyoroti kekuatan pendekatan prediktif berbasis machine learning dan memahami atribut yang mempengaruhi pelanggaran kepatuhan. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor seperti tipe dokumen, tipe barang, dan vendor, perusahaan dapat mendeteksi deviasi lebih awal dan mengambil langkah proaktif untuk mencegahnya. Analisis ini menunjukkan bahwa kombinasi prediksi berbasis data dan proses mining dapat meningkatkan kepatuhan dan efisiensi secara signifikan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.